tadi yang kita bahas ya. Ini coba kita cek ya, apa yang bisa kita perlu diskusikan dari judul ini ya. Ini kita perlu diskusi tentang pertanyaan penelitian ya. Oke ya. Katakan judulnya ini, gitu ya. Profil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. Nah, yang kita perlu ngecek apa saja pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya kira-kira apa saja? Ayo coba. Apa saja yang perlu kita tanya kalau judulnya seperti ini? Maaf Pak Dokter, kayaknya nggak share screen ya. Iya, belum, Pak. Sudah dari tadi, cuma ada masalah di share-nya tadi. Belum, Pak. Dan nanti lagi ya, ada masalah sedikit Kak, ya. Masih materi yang tadi Kak. Cuma sekarang kita arahnya ke apa pertanyaan penelitiannya ya. Judulnya masih yang ini. Ini lambang sekali ladengnya untuk bisa di-share ya. Oh, itu sudah oke dia. Oke, dengan judul profil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. Katakan ini judul penelitiannya. Kira-kira pertanyaan penelitiannya apa? Tadi kita coba coba kita cek kembali tadi itu ya. Jadi tadi itu ini ya. Jadi ini subjeknya, kemudian instrumennya, ya, itu ada itu tes kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi matematis. Dan yang kedua tadi angket disposisi matematis. Ya, subjeknya tadi itu subjek siswa. Ini kita ya, subjek siswa dem tinggi, sedang, rendah. Itu saja, itu saja yang perlu diketahui. Kira-kira pertanyaan penelitiannya apa? Data kita ada data hasil tes komunikasi matematis. Di sini misal kita bagi menjadi 3 indikator. Kemudian angket disposisi matematis. Kemudian subjeknya adalah misalkan 3 orang ya. Itu disposisi matematik tinggi, sedang, dan rendah.
Kira-kira apa pertanyaan pertanyaannya coba? Ayo. Oke, ini judulnya ya. Karena ketika kita lakukan wawancara, perlu kita memikirkan apa yang kita mau tanyakan pada subjek-subjek perhatian kita tuh. Tadi sudah sebagian dijelaskan, pertanyaan penelitian kita mengarah ke apa yang kita ingin ungkap. Untuk judul ini berarti mengungkap profil kemampuan komunikasi matematika sesuai dengan disposisi matematis mereka. Ayo silakan, apa saja pertanyaannya kira-kira? Pertanyaan yang pertama, bagaimana kemampuan Oke, komunikasi matematis siswa? oke. Pertanyaan pertama, bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa? Eh, pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua. pertanyaan kedua gimana? Ayo, hanya satu pertanyaan. Gimana itu? Ini tesis loh ya. Bagaimana kemampuan Gimana? Ayo, Mbak Dianti. Ya, bagaimana bla bla bla. Ayo, bagaimana hubungan kemampuan komunikasi dengan disposisi ini gimana hubungan KKM dengan disposisi matematis siswa? Boleh aja ya, namanya kita bertanya, tak? Siapa tahu jawabannya baik-baik saja, atau misalnya jawabannya tidak saling kenal. Apalagi, ayo, apalagi yang kita mau tanya? Ayo, kira-kira apalagi yang kita mau tanyakan? Ayo, bagaimana kita mau lanjut membahasnya kalau kita tidak tahu pertanyaannya? Gitu ya. Perhatian itu kan menjawab pertanyaannya. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita ini gitu ya. Atau kita ganti judulnya deh. Kita ganti judulnya misalnya analisis ya. Ini sama saja ya. Analisis kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. Ya, jadi kita gimana nih? Oh, judulnya profil maupun judulnya analisis, pertanyaannya sama saja ya. Ada pertanyaan lain lagi yang bisa kita ajukan untuk kita bisa uji. Kalau kita nggak bisa bertanya, nggak bisa kita bagaimana melakukan apa-apa ya. Karena semuanya dimulai dari pertanyaannya. Oke, bagaimana? Ya,
Bagaimana kabarnya ya? Ayo, bagaimana kabar diskusi matematik sejak ketemu komunikasi gitu ya? Ya, apalagi pertanyaannya. Ya, ayo. Kalau saya tanya begini, bagaimana, katakan pertanyaan nomor dua ya, bagaimana disposisi matematis M ya, siswa? Enggak. Kalau saya tanyakan hubungannya, tapi disposisinya enggak ditanya duluan. Oke, kira-kira apa lagi yang bisa kita tanya? Ya, ya, ini ya. Kemampuan komunikasi matematis itu tiga indikator. Kenapa ini kita tidak tanyakan? Indikator KKM mana yang, atau misalnya bagaimana KKM siswa dilihat dari setiap indikator. Bisa begitu kan? Mana KKM siswa dilihat dari setiap indikatornya? Apakah dari pertanyaan nomor 4 ini kita bisa ngecek indikator mana dari komunikasi matematis itu yang paling bermasalah. Sementara tentang nomor satu tentu beda lagi. Tapi perlu kita bertanya juga ini tentang matematis siswa. Kira-kira jawabannya seperti apa nih? Ya, Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Dokter. ya. Nomor satu kira-kira jawabannya seperti apa yang kita inginkan? Kalau dilihat di masing-masing siswa, ada siswa dengan kemampuan komunikasi matematis yang tinggi, ada yang sedang, mungkin ada yang rendah. Nah, oke. Dasar tinggi, sedang, rendah di mana? Capaian dari tiga indikator tadi, Pak. Capaian dari tiga indikator. Ada skor berarti ya? Ini sekedar nanya kayaknya. Eh, Padahal tadi skor di rubrik penilaian nggak dibenarkan nih, gue lihat. Makanya, makanya pertanyaan nomor satu, kita mau apa sih pertanyaan nomor satu ini? Gitu. Apakah kita mau mengarah ke skor atau tidak nih? Karena pertanyaan nomor satu ini biasanya mengarah ke kuanti, ke deskripsi, angkanya. Misalnya, oh dia rata-ratanya berapa, sehingga dia dikategorikan tinggi, sedang atau rendah gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita tidak mengarah ke skor, tapi mengarah ke tiga indikator itu gimana? Tiga indikator komunikasi matematis perlu ditahu ya, apa saja ya. Misalnya
tunggu dulu. Saya cekkan dulu ya indikator komunikasi matematis ya. Indikator komunikasi matematis. Tiga indikatornya kemampuan komunikasi matematis. Oke, apa aja? Yang pertama, ketepatan dalam menyampaikan pemikiran matematis. Yang kedua, kemampuan Oke, representasi matematis. Yang ketiga, kemampuan berargumentasi dan menguji kembali pernyataan matematis. oke. Sekarang kalau itu dibawa ke pertanyaan penelitian kira-kira gimana gitu. Ya, apakah berarti pertanyaan nomor 4 mewakili pertanyaan nomor 1? Iya, Pak. Oke ya. Ini pertanyaan nomor 4 mewakili pertanyaan nomor 1 sehingga pastinya di dalam kualitatif pertanyaan nomor 1 tidak ada ya, Hmm. ya kan? Tapi itu kalau misalnya pertanyaan nomor 1 yang kita pikirkan adalah angka. Tapi kalau pertanyaan nomor 1 bukan angka yang kita pikirkan, misalnya kita pikirkan adalah disposisi matematis, maka tentu saja boleh jadi ini mengarah ke indikator untuk setiap disposisi matematis. Sehingga boleh jadi pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan komunikasi matematis ya. Ditinjau. Ya, ini kita ubah dulu menjadi KKM. Bagaimana Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa dengan disposisi atau untuk setiap disposisi matematis. Bagaimana KKM siswa untuk setiap kategori, terus setiap kategori di DM ya. Bagaimana KKM siswa untuk setiap kategori? Kan? Hingga yang pertanyaan keempat itu bagaimana tadi ini pertanyaan ini ya. Bagaimana KKM siswa ditinjau dari setiap indikatornya. Ya, pertanyaan yang 3 dan 4 ini ya, ini boleh jadi menjadi dipertanyakan. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4 nih. Bagaimana hubungan KKM dan DM siswa gitu ya. Ini kira-kira jawabannya seperti apa nih? Bisa nggak saya jawab baik-baik saja? Atau lagi marahan? Hubungan KKN dan diskusi matematis siswa lagi marahan. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira?
Pertanyaan nomor Pertanyaan 4 kom ini jawabannya seperti apa nih? Kalau di kuantitatif nggak ada masalah nih ya. Iya, ini pertanyaan kuantitatif ini, Pak. Misalkan Korelasi. saja semakin iya, justru itu makanya saya tanya. Kira-kira jawabannya seperti apa ini? Kalau mengarahnya ke kuali, apa wajar itu pertanyaannya begini? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya kan dia pertanyaan kuali ya, Iya, ini korelasi. kuanti ya. Kuanti. Tidak 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 mesti korelasi sebenarnya ya. Ya, boleh jadi kita akan mengecek berdasarkan data kategori. Hmm. Misalnya ternyata semakin tinggi disposisi matematisnya, semakin tinggi KKM-nya. Bahwa siswa dengan disposisi matematis tinggi ternyata juga punya kemampuan komunikasi matematis bagus. Nomor 4 pun juga sebenarnya bisa dibawa ke kualitatif ya. Tapi jangan kalian berpikir ini regresi ya. Tapi berpikirnya tentang bagaimana kategori disposisi matematis itu dihubungkan dengan indikator KKM. Misalkan kita menjawab pertanyaan nomor 4 itu begini, bahwa ternyata siswa dengan disposisi matematis tinggi dapat menjawab secara baik atau dengan benar soal-soal komunikasi matematis pada setiap indikatornya. Misalnya, kita tidak lihat dari indikatornya, tapi lihat dari keseluruhan proses berkomunikasi matematis. Ternyata misalnya siswa dengan disposisi matematis yang tinggi dapat menjawab soal-soal matematis, komunikasi matematis dengan benar. Dengan benar di sini kualitatif ya. Kita tidak bicara skor, kita hanya bicara di sana benar atau tidak. Kalau dia benar, kebenarannya seperti apa? Benar semuanya atau benar sebagian besar atau benar sebagian kecil atau tidak ada kebenaran sama sekali. Jadi nomor 4 bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau mengarah ke kualitatif, maka tentu saja kita tidak bicara hubungan antar skor, tapi kita bicara kebenaran proses ditinjau dari 3 kategori disposisi matematis. Sehingga dari pertanyaan nomor 4 kita bisa buat tabel. Tabelnya itu coba kita buat tabel ya. Tabel tabel hubungan KKM dan DL-nya. Misalnya ya, tabel hubungan KKM dan DL. Kita lihat tabelnya. Ya, begini tabelnya ya. Mana tabel? Tabelnya misalkan 123, 123. Ah, ini katakanlah ini satu, oke. Ini ada ya. Hmm.
KKM, ya. Kemudian ini matematis. Dan ini disposisi matematis tinggi, sedang, rendah. Kemudian ini indikator KKM. Ini indikator 01, indikator 02, indikator 03. Kemudian ini nah, dengan cara seperti ini bisa kita melacak, ya. Bisa kita melacak. Siswa dengan disposisi matematis tinggi pada indikator KKM nomor 1, dia itu baik apa tidak gitu. Ini di sini kita ambillah kategori, oh dia baik atau dia benar semuanya gitu. Dia di sini misalnya sangat baik, ini kurang, misalnya begitu ya. Ini satu contoh aja. Tentu nanti dibuat kategori seperti apa baik, sangat baik dan kurang itu. Misalnya siswa yang kategori sedang ternyata di sini di kata satu dia kurang, misalnya ya kurang, yang baik misalnya di sini sangat kurang. Ini misalnya baik, baik sangat kurang misalnya. Nah, dari tabel hubungan KKM dan DM ini ya, DM dan KKM, kita bisa mengecek bahwa ternyata siswa dengan disposisi matematik tinggi itu untuk indikator 1 mereka sudah sangat bagus dalam menyelesaikan soal komunikasi matematis, dan pada indikator 2 dia sangat bagus, tapi sangat dia kategori kurang untuk indikator 3. Demikian juga lain yang kita bisa bahasakan menjelaskan satu-satu ini. Sehingga dari sini kelihatannya bahwa dari semua siswa dilihat dari pengelompokan disposisi matematis, indikator yang paling lemah di antara mereka adalah indikator nomor 3. Ini indikator nomor 3 ini paling lemah. Sehingga kalau ini dibawa kepada persoalan pembahasan dan kemudian saran, kita bisa sarankan dalam pembelajaran ketika kita dapatkan mengajarkan tentang KKM, kemampuan komunikasi matematis, maka yang perlu mendapat perhatian itu adalah indikator yang ketiga. Yang mana indikator ketiga? Ya, tinggal ngecek apa indikator KKM yang ketiga. Sehingga pembelajaran itu betul-betul bermakna dan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kemudian dalam kurikulum Merdeka kita sebut sebagai sesuai dengan kebutuhan anak, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan anak itu salah satunya adalah apa yang masih menjadi masalah bagi mereka yang perlu dipecahkan dalam pembelajaran. Tidak hanya bicara dia belajar. Kebutuhan mereka di sini adalah indikator nomor 3 di KKM itu, kemampuan komunikasi matematis, mereka sangat kurang. Nah, jadi jangan berbicara hubungan, ya, misalnya pertanyaan nomor 4 ya, lantas kemudian mengarah ke ini regresi nih, atau koefisien kontingensi nih. Tidak harus ya, tidak mesti. Dalam pelatihan komunikasi, dalam pelatihan kualitatif pun bisa saja kita berbicara hubungan itu dalam konteks indikator dan kategori dari kemampuan yang diukur ya.
Kemudian bisa saja sebenarnya pertanyaannya mengarah kepada persoalan ini ya. Bagaimana disposisi matematis siswa ditinjau dari bagaimana KKM siswa ditinjau dari setiap indikator ini ya. Pertanyaan nomor 2 ini bisa kita pilih lagi menjadi pertanyaan nomor 3. Bagaimana KKM siswa dilihat dari disposisi matematis. Ini sudah pertanyaan pertamanya. Bagaimana KKN untuk setiap kategori disposisi? Oke, sudah. Bagaimana KKN siswa ditinjau dari setiap indikatornya? Oke. Bagaimana disposisi matematis siswa? Ini enggak ya. Pertanyaan ketiga enggak. Karena pertanyaan ketiga itu dia kuantitatif. Kecuali pertanyaan yang ini ya. Bagaimana hubungan KM dan disposisi matematis? Sehingga sasaran kita untuk analisis ini kita bisa membawa pada suatu kesimpulan bahwa ternyata semakin tinggi disposisi matematis siswa, semakin bagus kemampuan komunikasi matematisnya. Semakin bagus di sini mengarah kepada indikator bahwa ternyata siswa dengan disposisi matematis yang tinggi itu ya mampu memenuhi keseluruhan indikator komunikasi matematis meskipun pada indikator ketiga dalam kategori kurang. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan siswa dengan disposisi matematis sedang dan rendah, siswa dengan disposisi matematis tinggi itu lebih bagus. Kemampuan komunikasi matematisnya ditinjau dari ketiga indikator komunikasi matematis. Oke, itu yang mesti kita latih ya, bagaimana menanya gitu ya. Karena begini, kalau misalnya penelitian kemudian kalian tidak paham bagaimana menanyanya, tentu saja kita tidak punya arah. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan penelitian? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentu ada prosedur. Coba kita lihat beberapa diskusi ini ya. Ini ya coding ya. Ini diskusinya ya. Misalnya diskusi ini ya. Seseorang hendak meneliti tentang analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, rumusan masalah pertama ini pertanyaan pertama misalnya ya. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar? Tentu saja ditinjau dari kemandirian belajar ini kan ada yang mandirinya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, pertanyaan seperti ini dapat dijawab dengan memeriksa lembar jawaban tes siswa pada setiap siswa dengan kategori atau indikator kemandirian belajar yang dicari. Misalnya, kalau kita mengambil subjek tiga orang, maka tentu saja tinggal kita memilih lembar jawaban dari tiga orang itu. Misalkan gini ya, coba kita buat tabel lagi ya. Kita buat tabel. Ya. Oke, tabel data. Oke, apa yang kita mau buat ini? Oke, katakan ini ya.
Ini disposisi matematis ya. Lagi nih ini deh. Ini dan Oke, nomor siswa. Ini 1, 2, 3, 4. Katakan ini kita dari bilang 5, 6, 7. Saya kita berapa ya? Ini katakanlah ini ada berapa siswa? Sudah 36, 7, 10, 11. Ya, katakanlah ada 11 orang ya. Kemudian ini kategorinya misalnya D-nya tinggi, 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 sedang, rendah. Katakan lagi nih ya. Jadi setelah kita berikan angket ya, setelah kita berikan angket, ini kita hapus dulu ya. Hapus. Oke ya. Katakan ini tabel data kita ya. Dari 11 siswa yang kita kasih disposisi matematis ya. Dari 11 siswa yang kita beri tes disposisi matematis, kita temukan bahwa ada 3 orang. Nah, ini bukan KKN. Jadi dari 11 orang yang kita teliti ternyata yang punya disposisi matematis tinggi itu ada 3 orang. Ini ya. Kemudian yang disposisi matematik sedang itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang rendah juga ada 3. Yang rendah juga ada 3. Pertanyaannya sekarang, siapa yang kita akan jadikan subjek penelitian? Menurut kalian yang mana nih? Ayo, yang mana kira-kira subjeknya? Lagi nih. Ingat Kalau saya tadi itu ya. ambil satu yang Oke. tinggi, Satu tinggi, ambil satu rendah, kemudian dan satu yang oke, satu rendah, satu yang sedang. Jadi 3 orang. Jadi 3 orang ya. Ya. Oke, katakanlah 3 orang. Sekarang yang tinggi itu yang mana yang diambil? 1, 2, atau 3? Izin Pak, Ayo. kalau menurut saya dari bagus. dilihat dari anunya Pak, indikator jawaban dari indikator komunikasi matematikanya Pak untuk memilih yang 3 itu Pak. Ya, Dilihat dari jawaban siswa terhadap indikator
komunikasi matematisnya Pak, untuk memilih tiga yang Halo, tinggi tadi Pak. tabel kita tabel disposisi matematis, bukan tabel KKM. Tabel kita tabel disposisi, bukan KKM ya. Ingat dari penjelasan kita tadi ya. Penjelasan kita pada pertemuan yang sebelum kita masuk kembali. Subjek itu dipilih dari angka, bukan dari KKM-nya. Untuk judul kita yang ini tadi ya. Oh ya Pak. Jadi kita lihat Berdasar apa sih judulnya tadi ya. Anggaplah ini judulnya lah ya. Ya, anggaplah ini judulnya ya. Tapi bukan ini tadi ya. Judul kita tadi ya. Nah ini ya judulnya ya. Oke. Jadi judul kita ini ya. Jadi judulnya adalah jadi judul kita analisis kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis ya. Nah, dari penjelasan kita sebelumnya ya, dari penjelasan kita sebelumnya, kita mengambil subjek itu setelah anak-anak diberikan angket. Oke, masih ingat tadi itu? Kita coba kita cek kembali ya. Ini ya. Nih. Nih ya, ingat nih, lihat ini langkah-langkah penelitiannya ya. Jadi langkah-langkah penelitiannya adalah pertama, sebarkan angket dulu kepada siswa di kelas itu. Setelah didapat hasilnya ya. Setelah didapat hasilnya, baru kemudian dipilah berapa orang yang kategori tinggi, sedang maupun rendah. Setelah itu baru dipilih subjeknya. Ada KKM di sini ya. Sampai di pada langkah ini nggak ada KKM. KKM itu ada ya. Beri tes itu ada setelah kita menentukan subjeknya. Jadi jangan dikaitkan dengan KKM dalam menentukan subjek. Itu judul yang begini ya. Nih. Oke, jadi gimana nih? Coba pikirkan kalau dulu. rekomendasi guru bagaimana Pak? Ah, rekomendasi guru itu kan setelah kita memilah anak, Pak, setelah saya memberikan angket, saya mendapatkan 3 siswa yang disposisinya tinggi, 5 siswa sedang, dan 3 siswa rendah. Sekarang kita mintalah gurunya, kira-kira dari siswa dengan disposisi tinggi, sedang dan rendah ini yang mana yang bisa saya jadikan subjek, bila mana masing-masing kategori misalnya ada 1 orang. Pertimbangan guru itu hanya sebagai rujukan kita, tidak mesti itu menjadi rujukan utama. Oke, jadi yang mana kira-kira nih? Ya. Nah, Yang Siswa yang tahu Pak Dokter. komunikatifnya baik, Pak. apa? Siswa yang kira-kira bisa berbahasa dengan baik atau komunikasinya baik begitu, Pak. Ya, kata gurunya begitu. Ya. Oke ya. Jadi
Tentu saja kalau kalau subjek kita ya kita pilih dulu ya. Oke, oke, banyak lihat. Oke, ini ya pertimbangannya ya. Jadi pertimbangan yang bisa kita lakukan tentu saja adalah misalnya apa tadi? Rekomendasi guru ya. Tuh, apalagi lagi tadi yang kita sudah bahas. Yang bersedia. Mau dulu ya. Mau atau bersedia ya? Oke, mau atau bersedia ya. Kira-kira ada nggak yang mau tapi tidak bersedia ya? Mau. Saya mau Tapi sih tidak Pak, tapi bersedia. saya tidak bersedia. Oh, ada juga. Siapa tahu jadi obat nyamuk saja toh. Betul. Mau Saya mau tapi Pak, tidak tapi bersedia. tidak mau bersedia. Oke, Kontradiksi. apa lagi? Rekomendasi gurunya mau bersedia, mampu berkomunikasi dengan baik ya. Tentu saja di sini kita butuh anak yang jujur ya, dan Ya. sebagainya ya. Tapi anggaplah semua jujur ya, maka jujur jangan dijadikan rujukan. Oke ya. Jadi pertimbangannya ini. Kemudian jumlah subjek katakan misalnya 3 ya. Kalau jumlah subjek 3 berarti tinggi, sedang, rendah masing-masing 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Masing 1 ya. Oke. Oke. Di samping pertimbangan ini, seandainya guru menyerahkan semuanya ke kita untuk mengambil subjek, maka ambillah subjek yang rentang rentang skor disposisi antara tinggi, sedang, rendah itu yang paling jauh. Berarti bahwa subjek yang tinggi adalah yang paling tinggi, ya. Ini ya. Kemudian subjek yang sedang adalah yang tengah, Subjek yang paling rendah, yang paling bawah. dan subjek yang paling rendah adalah yang paling rendah. Paling bawah. Gitu ya. Ini yang paling aman. Yang paling aman diambil itu yang begitu ya. Jadi yang paling bagus disposisi matematisnya, yang paling sedang-sedang disposisi matematisnya, dan yang paling rendah disposisi matematisnya. Tentu saja dengan dengan tambahan pertimbangan yang ini ya, rekomendasi guru, kemudian bersedia yang bersangkutan mau, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik ya. Nah, kalau misalnya yang kita mau subjeknya 6 orang, tentu saja boleh jadi kita tinggal lihat yang tinggi ini apakah semua laki atau berpasangan. Yang sedang ini semua laki atau berpasangan. Yang rendah ini semua laki atau berpasangan. Jadi kalau misalnya judulnya bukan hanya ditinjau dari disposisi matematis, tapi juga ditinjau dari gender dan gender misalnya. Kalau misalnya ada pertimbangan ini yang dijadikan rujukan, maka tentu saja subjeknya menjadi 6 orang misalnya.
Jadi tadinya hanya ini ya, jumlah subjek itu 6 ya. Ini kalau dia bicara der ya. Atau boleh jadi kategori ini tidak dibagi tiga. Kategorinya tidak dibagi tiga. Misalkan kategorinya kita bagi dua saja, yaitu rata-rata ke atas, ya. Atau kita singkat saja ratas ya. Ratas misalnya ya. Ratas. Jadi sesuai dengan kategori diskusi matematis rata-rata ke atas. Tapi jangan yang di bawahnya dibilang rata ya. Gimana nih Pak Ustaz? Bisakah kita bilang di bawahnya raba ini? Rabah. Rata-rata bawah. Jangan tersinggung ya. Ini kita bilang raba bukan raba dalam pengertian meraba ya. Raba ini maksudnya rata-rata di bawah rata-rata ya. Oke. Kalau gitu rabau saja ya. Di bawah rata-rata ya. Yang di atas ratas ya. Ratas. Jadi boleh jadi kelompok siswa itu dibagi menjadi, tunggu dulu ini. Ini tadi 1, 3. Boleh jadi seperti ini. Sehingga di samping rekomendasi guru mau bersedia, mampu berkomunikasi dengan baik, jumlah subjeknya boleh jadi hanya 2 atau 4 atau 6 ya. Ya. Di sini pertimbangan 2 subjeknya boleh jadi hanya 2 orang, 4 atau 6. 2 itu bagaimana? 2 itu misalnya 1 ratas ya. Kalau 2 berarti 1 ratas dan 1 rabau ya. Bawah rata-rata ya. Di rata-rata ke atas dan di bawah rata-rata. Kemudian ketiga, bagaimana kalau misalnya 3 orang? Kalau 3 orang nggak bisa ya, 4 orang ya. 4 orang misalnya 2 ratas dan 2 rabau ya. Dalam pengertian apa nih 2 ratas 2 rabau ini? Nah, pengertiannya adalah boleh jadi kita kepingin memaksimalkan 2 ratas 2 rabau itu ya. Kemudian bisa jadi 6 ya. 6 berarti, tapi kalau 6 mungkinkah ya? Tidak mungkin 6 ya. Hanya bisa 2 atau 4 ya. Kecuali kita mau bekerja lebih repot ya. Jadi kalau 2 berarti 1 ratas 1 rabau, 2 ratas 2 rabau. 2 ratas 2 rabau ini boleh jadi kita tambah dengan gendernya ya. 2 di situ adalah setiap tingkatan, 1 lagi 1 perempuan. Nah, desain seperti ini sudah harus kalian familiar kalau misalnya menggunakan penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif tentu tidak. Kita tidak bicara tentang persoalan yang ini ya, penentukan subjek, karena dalam penelitian kuantitatif kita berbicara sampling, sampel ya. Dan kalau kita bicara sampling, berarti kita lebih condong berbicara tentang representatif ya. Sampel itu representasi atau tidak?
Nah, dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah representatif. Tidak ada ya. Karena bicara kualitatif itu tidak untuk di sebuah penelitian. Kalau penelitian kuanti jelas untuk diregeneralisasi ya, digeneralisasi ya. Tapi kalau di kualitatif nggak bisa. Makanya ada orang penelitian kualitatif satu orang saja. Itu aja digali informasinya gitu. Itu nggak ada masalah. Oke, jadi kita sudah bahas pertanyaan penelitiannya seperti apa, ya. Bagaimana cara kita menyusun pertanyaan dalam penelitian kualitatif, kemudian bagaimana cara kita memilih subjek ya. Ini. Ingat, kesalahan kita dalam memilih subjek menjadikan penelitian kita itu tidak memberi rekomendasi apa-apa gitu. Karena begini, ya. Tadi kan kita berbicara gini, setelah setelah siswa diberikan angket, kemudian kan dipilih subjeknya. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, setelah siswa kita sudah dapatkan yang mana yang jadi subjek penelitian, barulah kemudian kita beri tes kemampuan komunikasi matematis kalau memang penelitian kita tentang KKM kepada siswa yang menjadi subjek itu. Jadi yang dites kalau memang subjek kita hanya dua orang itu, gitu ya. Kalau judulnya begini ya, kalau judulnya misalnya ini ya, analisis kemampuan komunikasi matematis siswa ya. Oh, mari kita pilih dulu ya, kita pilih ya. Ini tadi. Ini judul tanpa gender ya. Ini kita hapus gendernya. Kalau judulnya yang ini ya, analisis atau profil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. Maka berarti langkah pertama kita adalah memberi angket disposisi matematis kepada siswa yang kita teliti itu. Setelah itu, kita periksa angket disposisi matematis itu, baru kita kategorikan mereka dalam beberapa kategori, misalnya tinggi, sedang, rendah. Ini acuannya misalnya acuan normal ya. Misalnya tinggi bila mana skornya di atas rata-rata tanpa standar deviasi. Rendah bila mana di bawah rata-rata kurang standar deviasi. Sedang di antara keduanya. Terus setelah kita dapatkan angket, kita dapatkan subjek ya. Ini pertimbangan pilih subjek ya. Setelah kita dapatkan subjeknya, nah subjek inilah kemudian yang kita tes. Jadi kita tidak mengetes semua orang, enggak. Makanya tadi ketika ada yang menyarankan dilihat komunikasi matematisnya, no. Karena judul kita ini ya, judul kita ini nih. Nanti pada agenda berikut kita lagi judulnya ini. Kemudian kita lihat bagaimana cara langkah-langkah penelitiannya. Karena judul yang seperti ini, yang redaksinya mungkin sama, belum tentu pelaksanaannya sama gitu. Meskipun secara umum sama gitu. Coba kita lihat yang judul yang ini. Misalkan ini ya, kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari gender. Misalnya ini ditinjau dari gender. Maka tentu saja yang kita tes yang ini ya. Subjek kita bisa jadi 2 atau 6 orang ya. Bisa jadi 2 orang
atau 6 orang. 2 orang dalam pengertian ambil aja seperti kasus tadi itu ya, yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, kemudian satu lagi satu perempuan. Di atas di atas rata-rata misalnya laki-laki, di bawah rata-rata misalnya perempuan. Tapi tentu saja itu tidak bagus. Paling bagus itu 4 atau 6 orang. Jadi ini ya, 2 di tinggi, 2 di sedang, 2 di rendah, sehingga totalnya 6 orang, 3 pasang, 3 laki, 3 perempuan. Ini kalau judulnya ditinjau dari gender. Terus kalau judulnya gini, kalau judulnya misalnya kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemampuan matematis. Ini beda lagi. Nah, jadi kalau rotasi yang ini, ya, disposisi matematis, oke. Ini gender, ini, ini disposisi matematis juga ya. Tanpa gender ya. Atau misalnya ini kita buat menjadi 2 ya. Ini misalnya, jadi kemampuan matematis siswa ditinjau dari kemampuan ditinjau dari disposisi matematis. Ini tanpa gender ya. Oke. Kalau misalnya ini kita dan gender, ini bisa kita kasih warna sehingga sampai dia menjadi ya. Kalau hanya disposisi matematis saja, boleh jadi hanya 2 saja ini. Satu orang yang di atas rata-rata ke atas dan 1 orang di bawah rata-rata. Tapi kalau misalnya kita kepingin juga ada gendernya, kita teliti, boleh jadi 4 orang. 2 di atas rata-rata, 2 di bawah rata-rata, 1 lagi perempuan berpasangan. Nah, tentu saja hal itu berbeda kalau misalnya kita mau penelitiannya ini. Ya, kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari kemampuan matematis. Maka di sini ini kemampuan matematis. Kemampuan matematis. Nah, ini bisa jadi tinggi, sedang, rendah. Boleh jadi tinggi, 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 ya. Boleh jadi sedang, 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 rendah, rendah gitu. Ini sama saja dengan disposisi matematis tadi. Tetapi bukan ya. Ya sama saja dengan disposisi matematis tadi. Tetapi di sini kita tidak bicara disposisi. Jadi kemampuan matematis itu diambil di awal. Diambil di awal kemampuan komunikasi matematis, kemampuan matematis siswa dari rata-rata hasil belajar mereka selama ini. Kemudian kita pilih siapa yang kemampuannya tinggi, ya kemampuannya tinggi, misalnya rata-rata nilai rapornya di atas 80.
dan kemampuan rendah misalnya rata-rata rapornya di bawah 60 atau di bawah 70. Di antara 70 85 misalnya kita anggap sedang. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya berarti ya kita bisa ngambil gini. Tapi perlu dicatat bahwa memang untuk mengambil subjek penelitian, pastikan bahwa dalam kategori apapun yang diambil sesuatu, pastikan meskipun hanya diambil misalnya satu orang di kategori tinggi, ada 3 orang ini misalnya, satu orang di kategori sedang dari 5 orang ini misalnya, satu orang di kategori rendah misalnya dari 3 orang ini, pastikan bahwa siapapun yang diambil untuk diwawancarai, hasil pekerjaan siswa yang tidak diambil sebagai subjek penelitian juga perlu dicek hasil kerjanya. Untuk apa? Agar kemudian kita bisa secara detail dapat menentukan bahwa ternyata orang-orang yang misalnya di kasus kemampuan matematis ini, orang-orang dengan kemampuan matematis tinggi, siapapun yang diambil sebagai subjek, kemampuan komunikasi matematisnya sama saja. Baik kemampuan secara umumnya maupun kemampuan dilihat dari indikator maupun dilihat dari tingkat kesalahan mereka. Di sini. Karena begini, banyak senior-senior kalian meneliti. Ini dia hanya ambil 3 orang, kemudian 3 orang itu dites. Setelah 3 orang itu dites, kemudian disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan matematis tinggi ternyata hasil tes KKM-nya begini, yang sedang begini, yang rendah begini. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau kita hanya mengetes 3 orang itu, apakah benar sama dengan pekerjaan 2 orang yang tidak diambil? Maka oleh karena itu ada beberapa solusi yang ditawarkan ya. Meskipun hanya 3 orang dijadikan subjek ya, meskipun hanya 3 orang dijadikan subjek tinggi sedang rendah, tetapi bagus juga keseluruhan siswa itu dites. Keseluruhan siswa itu dites. Kemudian dari hasil pekerjaan siswa dengan kategori kemampuan yang sama itu dicek apakah sama, sehingga kalau sama baru kemudian ngambil satu sebagai subjek. Inilah kemampuan komunikasi matematis siswa dengan kategori tertentu. Sehingga ketika nanti dibuat sebuah kesimpulan kita tidak bias. Kita hanya mengambil 3 orang, tetapi ternyata subjek yang kita ngambil itu tidak mewakili siswa-siswa dengan kemampuan yang sama atau dengan disposisi yang sama misalnya. Makanya perlu sekali kita berlatih tentang penelitian kualitatif ini agar kemudian kita bisa memahami prosedur pelaksanaannya dan bagaimana inilah yang menjadi saya memberi tugas kepada kalian. Pentingnya tugas ini pada satu sisi melatih kalian meneliti kualitatif, pada sisi lain digunakan untuk memancing kalian memikirkan sejak dari awal permasalahan penelitian yang akan kalian bawa ke tesis nanti.
Nah, itu semua yang saya ceritakan pada hari ini. Misalnya pada pertemuan berikut kita masih akan mengkaji hal-hal ini ya. Kita ngambil beberapa judul, kemudian kita analisis bagaimana prosedurnya dan apa-apa yang dibutuhkan. Silakan, cepat tahu ada yang mau bertanya lagi. Ada pertanyaan? Halo, silakan. Ayo. Makin bingung saya atau Pak, makin apa nih? Ayo, sekarang silakan. misalnya kita adakan penelitian, kemudian kita sebar angket untuk disposisi matematis, kemudian kita temukan ternyata tidak ada yang tinggi, misalnya hanya rendah. Itu kira-kira bagaimana dia pengerjaannya? Apakah kita Oke ya, oke sebut baik. saja Oke, jadi gini, saja mungkin Pak? tinggi sedang rendah dari sebuah data, misalnya disposisi matematis kan itu sangat bergantung kepada kategori ya, pengkategorian yang kita gunakan ya. Kalau pengkategorian yang kita gunakan acuan normal, pasti ada tinggi, ada sedang, ada rendah, ya kan? Jadi tidak ada itu data seperti itu kalau kita gunakan acuan normal. Kecuali kita punya acuan patokan bahwa anak yang disposisi tinggi bila mana memenuhi bla bla bla. Mungkin saja kita tidak dapatkan data yang siswa disposisi tinggi itu. Atau mungkin saja tidak ada yang disposisi sedang. Tapi kalau acuan pengkategorian kita adalah acuan normal, yang secara umum memang itu yang dipakai dalam penelitian, pasti ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Itu pasti. Yes. Misalnya tadi itu ya, yang mana total skor mereka rata-rata plus di atas atau sama dengan rata-rata plus deviasi standar. Pasti ada dong yang tinggi. Ya. Oke, begitu kira. Ini pasti Ya, ada. terima kasih Pak. Oke. Silakan lagi, siapa lagi kalau ada yang Standar normal mau tadi ya. bertanya. Siapa lagi, ayo ya. Tanya dong banyak-banyak ya. Asal kategorinya tinggi sedang rendah ya, dengan tinggi sedang pendek ya. Siapa tahu kalian membuat kategori baru. Tinggi sedang pendek. Ini bukan tinggi badan ya. Oke, Ramlin, siapa tahu mau bertanya atau mau batuk? Saat ini belum, Pak. Oke, besok ya. Oke, bagaimana dengan tugas kalian? Sudah menentukan judul seperti apa atau tentang kemampuan apa yang akan kalian teskan untuk tugas? Nah, kita sudah pertemuan keempat ya. Kita hanya ada 3 kali pertemuan lagi, 4 kali pertemuan lagi lah gitu ya, itu terakhir ya. Dengan 4 kali pertemuannya sudah cukup ini untuk mengerjakan tugas kalian ya. Kasih angket dulu anak-anak tuh, kemudian dicek tinggi sedang rendah, kemudian mengambil 1, 2, 3 orang untuk tes matematiknya, kemudian dianalisis. Nanti pertemuan berikut kita akan membahas teknik analisis data. Ya, ini kan tadi kita sudah bahas langkah-langkah penelitiannya, kita sudah bahas instrumennya, nanti kita akan kembali bahas instrumen sedikit pada pertemuan berikut tentang validasi ya. Setelah itu kita bahas bagaimana kalau datanya kita sudah punya, bagaimana cara analisisnya. Itu nanti pertemuan berikut.
Ya, pertemuan kelima, S data, 6, 7, 8. Kalau saya berharap 7, 8 sudah ada yang bisa presentasi hasil kajian kalian tentang penelitian kualitatif ya. Masih ada pertanyaan? Saya mungkin agak sedikit berbeda pertanyaan saya, Pak Dokter. Oke, silakan, silakan. Oke. Dari beberapa contoh penelitian yang ditawarkan tadi yang dibahas, Oke. Mhm. em, tidak masuk mungkin yang menarik bagi saya. Artinya kan yang Oke, saya sudah mengumpulkan beberapa referensi yang oke, saya akan maju dengan itu. oke. Sebagaimana telah saya paparkan sebelumnya, berkaitan dengan adanya berpikir semu dari siswa yang kemudian membuat terjadinya kesalahan dalam penyelesaian masalah. Oke, Maka ada oke. tawaran-tawaran solusi yang saya Judulnya, tawarkan. judulnya apa? Ini Judulnya apa? tawarannya, solusinya adalah apakah pemberian scaffolding atau Oke, penyusunan ulang proses berpikir, yakni defragmentasi struktur ah, berpikir siswa oke. Ah, untuk memperbaiki berpikir pseudo siswa. oke, oke. Kira-kira judulnya seperti apa? Coba Karena buat buat satu judul nanti kita luruskan ya coba ya. oke, siap. Saya pikirkan dulu judulnya, Pak, karena tawaran solusinya apakah pemberian scaffolding atau apa? Oke, karena begini, kalau pemberian scaffolding untuk tugas metode penelitian kualitatif saat ini tidak cukup waktunya. Karena kalau pemberian scaffolding itu kan berarti itu sudah intervensi treatment ya, perlakuannya. Ya, Sementara dalam penelitian kualitatif tidak ada perlakuannya. Oke, untuk tugas ini bukan 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 gini, bukan penelitian kualitatif bukan tidak ada treatment. Pasti ada treatment. Cuma untuk tugas ini kita tidak mengarah ke treatment dulu. Ya, karena kalau treatment berarti ada rancangan tersendiri ya. Oke, ya, misalnya judulnya adalah apa? eh, Mengurangi miskonsepsi anak dalam berpikir matematis melalui pemberian scaffolding. Tentu itu tuh ada treatment. Tentu saja cara kita menelitinya adalah kita mengembangkan tes dulu, kemudian kita berikan tes pada anak-anak itu, kemudian dari tes itu kemudian kita pilah yang mana yang berpikirnya benar, yang mana yang tidak benar, dan sebagainya. Kemudian dari pekerja mereka ini kita buat wawancaranya. Sama dengan tadi judul yang keberapa tuh ya, itu sama ya. Sama tadi dengan judul yang memberikan apa tadi itu ya, memberi analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemampuan matematis. Sama judulnya begitu. Analisis sudah berpikir anak ditinjau dari pemberian scaffolding misalnya. Jadi anak-anak diberikan tes dulu, kemudian diberikan scaffolding. Bagaimana perubahan pola berpikir mereka? Apakah ada perubahan pola berpikir atau tidak ketika mereka diberikan scaffolding itu? Ingat, scaffolding itu diberikan bila mana anak-anak itu belum mencapai tingkat pemikiran tertentu ya. aduh, kenapa ini?
Halo, terputus koneksi kan? Sih. Iya, kayaknya. Sepertinya begitu. Dan sampai mati lampu di Perdos ini, di tempatnya Pak Kadir. Apa tidak ada? Sepertinya begitu. Allah. Coba BH dulu. Sakit pinggangku. Lagi Masih tetap keluar. Ya, Dami, Allah. Aman kah? gila. aman. Depan kamu di Warno. Hmm? Minggu depan kamu yang masuk. 2 orang Warno yang tidak lulus. Tidak 2 lulus orang. juga. Iya, Kalau Gelombang ada- 1 14. iya gelombang 1 14 orang. Kenapa tidak lulus? Susah Kak? kakak. Jawab Tidak. tesnya mungkin. Santai. Kenapa tidak lulus? Tidak tahu nih karena bukan di kelasnya kita, baru beda asrama juga, jadi kurang tahu Oh. juga kenapa bisa. Aman Niko Warno. Prajabatan ada juga yang tidak lulus. Iya ada. Kalau gelombang ini 2 orang. Gelombang Kayaknya gangguan kayaknya ini Pak Kadir. Berarti Bu Sita kalau nggak lulus prajabatan batal PNS-nya. medial dulu. Batal. Tidak dia. Batal dan dikembalikan semua gaji yang sudah diberikan. Itu heran juga. Oke, nanti dilanjutkan ya. Sudah dilanjutkan pertemuan berikut. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat tinggal. Selamat tinggal. Ketemu Iya. Selamat istirahat setelah Kita- Saya akhiri ya. Teling Terima kasih banyak Pak. telingaku sakit. Terima kasih banyak Pak Trianto, Kak Dewi, semuanya terima kasih. Sama-sama. Aku padamu, Warno. Iya, tidak ada bela padamu ya. Sudah salam. Ah, itu ada rekamannya toh, kasih kirim nanti di grup. Warno, ada rekaman ini, Warno. Ada rekaman. Belum saya tutup rekaman. Sudah kasih mati ke Pak Karanto, sudah Mi. Makasih banyak teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Padamu tidak ada di. Satu. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.